Perkenalkan, nama saya Ansani Suradedi. Saya Muhammad Kaila Rizky Manal. Saya Fikri Azhari. Saya Muhammad Tanjul. Saya Fahim Ananan Hawarizmi Dari ST14 Dari kelompok E. Kimia medisinal merupakan ilmu pengetahuan multidisiplin yang digunakan untuk memahami mekanisme kerja obat pada tingkat molekul. Penerapan ilmu ini secara konvensional menunjukkan bahwa hingga abad ke-20 sebagian besar obat berasal dari sumber alami seperti tumbuhan dan mikroorganisme. Sedangkan pada pertengahan abad ke-20, obat-obatan ada yang berasal dari sintetis kimia atau yang dikenal sebagai obat sintetik. Modernisasi dan evolusi teknologi di bidang kimia medisinal memperlihatkan kontribusi ilmu kimia komputasi dan bioinformatika dalam riset berbagai struktur molekul senyawa obat. Hal ini menunjang dilakukan inovasi rekayasa molekul secara sintetis untuk menghasilkan impresi berupa entitas senyawa kimia baru yang dapat digunakan untuk terapi. Dalam penelitian Dr. Ade Arsyandi SSI, MSI mengusung inovasi rekayasa struktur molekul dan sintesis senyawa analog antimising A3 yang berpotensi untuk membunuh sel kanker payudara. Penelitian terdahulu menyebutkan dilapton cincin 9 pada antimising 3 kurang efektif sebagai anti kanker. Untuk itu rekayasa struktur molekul dilakukan dengan memodifikasinya serta melakukan cincin 18 yang menghasilkan senyawa analog 2. Senyawa ini dapat dikembangkan sebagai kandidat obat baru untuk terapi kanker payudara karena memiliki kemampuan lebih kuat daripada antimising A3. Inovasi rekayasa itu juga diaplikasikan pada senyawa asam galan. Asam galan yaitu asam yang dimana nama lainnya adalah trihidroksibenzoat yang tumbuh di dalam buah-buahan dan dapat berfungsi sebagai antioksidan, terus anti jamur, terus antivirus dan antiinflamasi, dan selanjutnya yaitu anti kanker. Nah, untuk senyawa ini sendiri yaitu turunan dari oktil galan, amil galan, dan propil galan. Nah, ketiga senyawa itu adalah yang memiliki terbaik stabilan dan antivirus yang cukup tinggi. Nah, selanjutnya itu uji in vitro menunjukkan oktil galan dan amil galan memiliki aktivitas anti malaria yang lebih tinggi daripada asam galan sehingga mendapatkan sehingga dapat dikembangkan sebagai agen yang dapat menghambat Plasmodium falciparum. Ya, seperti asam galat memiliki efek anti kanker payudara, namun ia bersifat hidrofilik sehingga sulit berpenetrasi ke dalam dinding sel kanker. Salah satu solusi dari masalah ini adalah membuat sediaan asam galat dalam bentuk nanopartikel. Nah, nanopartikel asam galat memberikan sitotoksitas yang tinggi pada sel T47D dibandingkan asam galat bebas, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai kandidat yang menjanjikan untuk terapi pengobatan kanker payudara ini.